Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina rasulil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sampai pun nikmat yang tidak pernah kita memintanya. Di antara nikmat yang jarang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang tidak kita sadari. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kita nikmat, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada di hari ini, atau mungkin jarang hari ini, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilancarkan bernapasnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kepada kita tanpa diminta. Maka ini nikmat yang begitu besar yang seharusnya kita sebagai seorang muslim senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia Ikhwan Bengkalis yang telah bersusah payah sehingga terlaksana kajian pada sore hari ini di sebuah pondok yang begitu sederhana, Pondok Quran Uwais Al-Qarni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, karena kita sudah libur panjang kayaknya. Berapa bulan tidak bertemu? 3 bulan lebih ya kayak mungkin ya. Baik. Dan ikhwan wa akhwat fillah, sepertinya Bengkalis ini merupakan kajian yang paling jauh saya datangi. Bagaimana tidak dikatakan sebagai kajian yang paling jauh? Kalau nanti saya pulang, habis isya pulang, sampai rumah mungkin jam 12, itu perjalanan sampai rumah selama 1 tahun. Ya, 1 tahun kan? Karena besok sudah berganti tahun 2023. Baik. Nah, kita akan membahas kitab yang sama. Kita lanjutkan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana ini adalah kitab asli dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita masih di muqaddimah pembahasan tentang Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas biografi penulis buku ini, bagaimana beliau dalam berdakwah, menjalankan agama Islam, menebarkan Islam, memurnikan dakwah tauhid, sehingga beliau itu dipenjara. Ya, dan ini sudah sunatullah sebagai orang-orang yang mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
pasti akan mendapatkan gangguan dan cobaan. Alangkah baiknya kita akan mengulangi kembali, mungkin sebagian sudah lupa atau memang belum tahu ya. Kata penulis buku ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk. Al-huda, petunjuk, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tentunya mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa dinil haqq, yaitu agama yang membawa kebenaran, agama yang benar, yaitu al-amalus salih. Jadi ketika beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, itu telah mengutus rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Untuk memenangkan atas semua agama, dan bagi Allah Subhanahu wa taala cukuplah bagi Allah sebagai saksi atas semua itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhidan, dengan mengakui dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa tidak ada, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasulnya. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarganya. Wa sallama tasliman mazidan, juga kepada para sahabat yang lain. Kemudian beliau mengatakan di dalam matan kitab ini, amma ba'd, kemudian setelah itu, fahada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyamis sa'ati ahlus sunnati wal jamaah. Perhatikan perkataan beliau, fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah keyakinan al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat. Al-mansurah, kelompok yang tertolong. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ahlus sunnati wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Baik, di sini akan kita bahas 3 pembahasan, yaitu tentang al-firqatun najiyah, kemudian at-taifah al-mansurah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah? Bagaimana ciri-ciri firqatun najiyah? Dan apa yang dimaksud dengan at-taifah mansurah? Dan juga apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah? Karena sebagian kaum muslimin mereka menamai dirinya dengan ahlus sunnah wal jamaah, aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Pengakuan mereka menisbatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah, taib, silakan, mungkin mereka bisa mengaku. Tetapi apakah pengakuan tersebut sesuai dengan karakteristik dari ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya? Maka kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sini disebutkan fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah keyakinan kelompok yang selamat. Jadi ada 3 nama di sini ya. Al-firqatun najiyah, at-taifah mansurah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Ketiga nama ini, ma'asal muslimin, ikhwan ukhwati fillah, merupakan nama-nama yang syar'i. Nama-nama yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nama-nama yang dibuat-buat. Kalau kelompok-kelompok yang menyimpang dari dakwah yang benar, mereka itu menisbatkan namanya biasanya kepada kesesatannya atau kepada pencetusnya. Ya, misal Jahmiyah, kelompok yang menyimpang, itu dinisbatkan kepada tokohnya. Siapa namanya? Jahm bin Safwan. Murji'ah, kelompok yang menyimpang, dinisbatkan kepada kesesatannya.
Murji'ah, ya, Khawarij, kelompok yang menyimpang, dinisbatkan kepada kesesatannya, khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ya. Rafidhah, kelompok yang menyimpang, dinisbatkan kepada kesesatannya. Dan banyak yang lain, Mu'tazilah dan seterusnya, ya. Nah, nama-nama yang kita sebutkan tadi, ma'asal muslimin, itu adalah nama-nama yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat. Disebut dengan kelompok yang selamat karena banyak di sana kelompok-kelompok yang tidak selamat, alias kelompok yang akan diancam masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis iftirakul ummah. Apa itu? Iftirakul ummah, perpecahan umat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Hadis yang sangat masyhur yang dikenal dengan hadis al-iftirakul ummah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, ala wa inna man kana qablakum min ahli al-kitabi iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlu kitab terpecah menjadi 72 golongan. Ahlu kitab berarti Yahudi dan Nasrani. Ya. Wa inna hadhil millah, dan umat ini itu umat Islam, sataftariku ala salasin wa sab'ina, akan terpecah menjadi 73 kelompok, ya. Sintani wa sab'una finnar, 72 berada di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, hanya satu saja yang akan di dalam surga. Taib. Hadis ini ma'asal muslimin, ikhwan wa akhwati fillah, juga dipakai oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, orang-orang Murji'ah mereka terkadang berdalil dengan hadis ini. Orang-orang Thariqah mereka juga terkadang berdalil dengan hadis ini. Nah, namun pemahaman mereka itu yang perlu diluruskan. Taib. Dari 73 golongan tersebut ada satu yang akan selamat. Itulah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ya. Nah, siapa kelompok yang selamat ini? Ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Kelompok yang selamat di antara 72 itu terancam dengan masuk neraka, satu yang akan masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan 3 jawaban. 3 jawaban ini bukan dalam satu hadis, dari berbagai macam hadis. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan hum al-jamaah, mereka itu adalah al-jamaah. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, itu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, siapa mereka? Sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Ini dia. Jadi sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Nah, orang yang berdalil dengan hadis ini, apalagi saat ini, yaitu ormas yang begitu besar, mereka juga berdalil dengan hadis ini, sawadul a'dham, kamilah yang paling banyak, mayoritas di negeri kami ini, berarti kami yang paling benar, kamilah kelompok yang selamat. Maka kita harus tahu apa ciri-ciri kelompok yang selamat itu. Apakah seperti yang mereka gaung-gaungkan saat ini, karena mereka jumlahnya begitu banyak sehingga mereka mengklaim bahwasanya sawadul a'dham, kamilah yang paling banyak. Nah, dari 3 hadis ini sebenarnya tidak bertentangan satu dengan lainnya. Nabi menjawab kelompok yang selamat itu adalah mereka al-jamaah. Kemudian mereka yang mengikuti mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Dan yang ketiga sawadul a'dham, yaitu kelompok yang mayoritas. Kalau kita gabung dari semua perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawaban beliau adalah kelompok yang selamat itu
golongan yang selamat adalah mereka yang berada di atas jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat, yang mana pada zaman tersebut mereka para sahabat itu adalah kelompok yang mayoritas. Siapa yang Islam dahulu? Para sahabat. Ya, merekalah yang mayoritas dan merekalah yang berjamaah di dalam berpegang teguh di atas kebenaran. Inilah yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini yang dimaksud dengan sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Jadi yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan mayoritas saat ini, tapi mayoritas mereka para sahabat yang dahulu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka berjamaah bersatu di atas kebenaran. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, kemudian kita sudah mengetahui tentang al-firqatun najiyah, diambil dari hadis tersebut, yaitu iftirakul ummah. Kemudian juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan al-taifatu an-mansurah, kelompok yang tertolong. Kelompok yang tertolong ini sama dengan al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, As-Sauban dan Ibnu Majah. Beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq. Senantiasa akan ada di antara umatku yang berdiri di atas kebenaran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kalau kita tanya, di Indonesia sudah berapa ormas Islam? Semuanya mengaku dirinya yang paling benar. Ya, dan berbagai macam bentuk amalan mereka, berbagai macam bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Begitu banyak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi ketahuilah, akan ada senantiasa kelompok yang senantiasa di atas kebenaran. Meskipun begitu banyaknya jumlah kaum muslimin yang menyimpang dari al-haqq, pasti masih ada kelompok yang senantiasa di atas kebenaran. Mansuratun, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang dengan fitnah yang begitu hebat, dengan cap-cap yang begitu mengerikan, ya, dengan julukan-julukan yang menghina ajaran yang benar yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka-mereka yang berada di atas kebenaran dihina dengan berbagai macam hinaan. Coba aja, orang yang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti mereka mendapatkan hinaan. Dari penampilan saja sudah beda dengan yang lain. Oh, ini kok beda ini orang ini. Celananya kok tinggi kali celananya. Jenggotnya panjang kali, jangan-jangan ini teroris. Baru penampilan, belum nanti sholatnya. Kok sholatnya beda? Seperti itu sholatnya. Kok nggak baca doa, nggak baca zikir-zikir berjamaah? Itu sudah banyak. Itu baru dalam masalah ibadah, belum yang lain. Ini kelompok yang suka memecah belah kaum muslimin. Ini kelompok yang merasa paling benar sendiri dan seterusnya. Julukan-julukan dan hinaan-hinaan yang begitu banyak. Tetapi ketahuilah, meskipun begitu banyak cobaan, meskipun begitu banyak hinaan, halangan-halangan dari musuh-musuh dakwah Islam yang benar ini akan senantiasa tertolong sampai hari kiamat. Antum jangan ragu, meskipun antum sedikit akan tertolong selama antum di atas kebenaran. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq mansuratun. Akan senantiasa ada di antara umatku yang tegas di atas kebenaran dan dia tertolong. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan orang-orang yang membenci dakwahnya. Tidak akan membahayakan sama sekali. Ya, kalau antum jujur karena Allah dakwahnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Bukankah kita sering mendengar hadis, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Apakah menjaga zatnya? Yang dimaksud dengan menjaga Allah bukan berarti menjaga zat Allah, karena Allah tidak butuh dengan penjagaan. Allah Maha Kuasa. Ya.
Yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah, menjaga larangan, menjaga syariat, dan menjaga agama. Ya. Menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah yang paling agung yang harus kita tunaikan adalah perintah untuk bertauhid. Perintah untuk bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, berdoa hanya kepada Allah. Menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Memohon balasan dari Allah. Kemudian menjaga larangan Allah. Yang dimaksud dengan menjaga larangan Allah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan yang harus kita tinggalkan, larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah larangan berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang begitu besar. Menjaga syariat Allah dengan mengerjakan sholat 5 waktu, ibadah-ibadah yang lain, puasa, sedekah, dan seterusnya. Ya, ini menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya. Ya, dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk kemajuan dan estafet dakwah untuk generasi yang akan datang. Ini menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita betul-betul menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjaga larangannya, menjaga agamanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah akan menolong antum. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Syaratnya apa? Ikhlas. Ya. Bukan untuk membesarkan diri sendiri. Kita membuka lahan dakwah, kita membuka sekolah-sekolah bukan untuk membesarkan nama yayasan, bukan untuk membesarkan pendirinya, tapi untuk membesarkan agama Islam ini, supaya banyak orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas hak al-basirah, di atas ilmu. Ya, karena begitu banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka juga mendirikan pesantren-pesantren yang di dalamnya diajarkan entah apa yang diajarkan. Keluar dari pesantren yang ada adalah yang dicari, ditakutkan oleh masyarakat bukan ilmu agamanya, tetapi ilmu sihirnya. Wah, si fulan dari pesantren, dia bisa ngobatin orang. Dia nggak pernah ke masjid, jadi sholatnya di mana? Di rumah. Saya pernah lihat dia sholat ngambang sholatnya. Itu yang ditakutkan oleh masyarakat, bukan ilmu agamanya yang dicari. Nah, itu dia. Makanya semangat, yakin orang yang di atas kebenaran itu akan tertolong sampai hari kiamat meskipun berbagai macam cobaan menghampirinya. Ya, yang penting dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan siapa yang menyakitinya, tidak akan membahayakan siapapun yang menyelisihinya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampai datang hari kiamat. Ya, jangan antum nggak usah khawatir, meskipun antum tidak ada, akan tetap ada agama. Meskipun antum hilang, tidak berdakwah, akan terus berjalan agama ini, karena agama ini milik Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga agama ini. Ya, cuman kita mau ikut nggak mengembangkan agama ini? Ya, kita mau ikut nggak menjadi bagian yang besar dalam menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat? Apakah kita ingin menjadi penonton biasa atau kita ikut andil dalam menyebarkan agama ini? Nah, itu semangat. Jangan loyo. Ihris ala man yanfa'uk. Ya, bersemangatlah untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang disebut oleh penulis buku ini At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang tertolong. 2 nama sudah kita jelaskan tentang, yaitu apa namanya? Al-Firqatun Najiyah dan At-Taifah Al-Mansurah adalah nama-nama yang syar'i, bukan nama-nama yang dibuat-buat oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ingin membahas tentang siapa yang dimaksud dengan Al-Firqatun Najiyah. Di dalam kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah yang ditulis oleh
Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimallahu taala dijelaskan ciri-ciri dari sifat-sifat kelompok yang selamat. Taib, dalam hadis Nabi tadi, Nabi menyebutkan kelompok yang selamat itu adalah kelompok yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama ormas. Ya, ketika sahabat tadi bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Nabi tidak menyebutkan nama ormas, tidak. Nabi tidak menyebutkan nama partai, tapi Nabi menyebutkan ciri-ciri yang selamat itu siapa? Yang mereka berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran para sahabatnya. Baik. Yang pertama, kelompok yang selamat itu adalah hiyallati taltazimu minhajar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi. Kelompok yang selamat itu mereka adalah yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya dan berpegang teguh dengan ajaran para sahabatnya setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, wa huwal Qur'anil Karim alladzi anzalallahu ala rasulihi, yaitu mereka yang senantiasa mengikuti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bayyanahu li sahabatihi fi ahaditsi sahihah, dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih. Ya, berarti kelompok yang selamat mereka mengikuti metode beragamanya Nabi dan metode beragamanya para sahabat, yang mana mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Wa amara bil muslimi wa amarul muslimina bitamassuki bihima, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa berpegang teguh dengan kedua ini, Al-Quran dan sunnah. Ya, Al-Quran dan sunnah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu bihima, lan tadillu ba'dahuma, yang mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan dua ini. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnati, itu adalah hadis-hadis atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, di sini disebutkan Al-Quran dan sunnah. Keduanya tidak boleh dipisahkan. Karena apa? Karena apabila kita hanya mempelajari Al-Quran saja, lalu kita meninggalkan as-sunnah, maka juga kita akan termasuk orang-orang yang tersesat. Ada kelompok-kelompok yang mereka itu namanya ingkarus sunnah. Tahu antum ingkarus sunnah? Mereka belajar Al-Quran saja, tidak butuh dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan Al-Quran itu mutawatir, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara hadis itu buatan-buatan aja. Jadi kadang bisa benar, kadang bisa salah. Ini orang kelompok tersebut, mereka disebut Qur'aniyun. Ya, mereka yang hanya mempelajari Al-Quran tapi tidak mau mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada di negeri kita. Ya, mereka menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tidak dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini ciri-ciri kelompok yang selamat, mereka senantiasa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilaf amalan biqouli ta'ala fa in tanaza'tum bi syai'in fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kelompok yang selamat itu adalah selalu mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah ketika terjadi perselisihan. Ya, ketika terjadi perselisihan antara kaum muslimin tentang suatu pendapat, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadisnya yang sahih. Ya, ada yang mengatakan misalnya contoh, riba itu tidak haram kalau cuma 0,001% misal. Ya, lalu terjadilah perbedaan pendapat. Oh, tapi si Ustadz Anu mengatakan haram.
Si Ustaz Anu mengatakan boleh. Nah, terjadi perselisihan seperti ini, langsung saja apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang riba? Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wa ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya berbuat riba. Ada orang yang mengatakan zina itu diperbolehkan. Lihat langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabu zina." Jangankan berzina, mendekati saja tidak diperbolehkan. Ya. Dan masih banyak lagi masalah-masalah agama yang diperselisihkan oleh manusia, langsung kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini diantara ciri-ciri kelompok yang selamat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Kalau terjadi perselisihan, maka segera kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diantara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, mereka senantiasa mengembalikan perkara agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, engkau tidak beriman. Sampai kapan? Sampai engkau menjadikan Rasul sebagai penengah dari perselisihan yang kalian hadapi. Ya. Kalau kaum muslimin berbeda pendapat, langsung kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah. Selesai sudah, ya. Tapi kalau semuanya kembalikan kepada akal masing-masing, pendapat masing-masing, maka tidak akan ada habisnya. Karena apa? Setiap akal itu berbeda-beda. Yang hadir saat ini saja dalam menentukan misalnya ini apa nih? Bagusnya temboknya pakai batu atau pakai GRC? Itu sudah berbeda-beda. Oh, kayak yang ini minta GRC, yang ini minta batu. Ini sudah berbeda-beda. Nah, maka kembalikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an, dan kembalikan kepada Rasulullah, itu adalah hadis-hadisnya yang sahih. Yang ketiga, al-firqatun najiyah la tuqaddim kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Kelompok yang selamat itu mereka tidak pernah mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kelompok yang selamat selalu mendahulukan ucapan Allah, selalu mendahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ucapan manusia yang bertentangan dengan ucapan Allah, yang bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, segera tinggalkan manusia tersebut, ucapan tersebut. Meskipun yang berkata itu adalah seorang ustadz, meskipun yang berkata seorang kiai, ya, yang meskipun yang berkata seorang tuan guru, tetapi bila perkataan tersebut bertentangan dengan qala Allah wa qala Rasul, tinggalkan ucapan tersebut. Inilah yang diucapkan oleh imam-imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka mengatakan, apabila ucapanku bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah ucapanku, ambillah ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, kullu kalamin yurad, ya, setiap suatu ucapan bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sahibu hadal qabr, yaitu kuburan, yang pemilik kubur ini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik kan di Madinah, Imam Darul Hijrah. Jadi setiap perkataan seorang itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan dengan hawa nafsunya, tetapi dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, jadi ini. Jadi orang yang selamat, kelompok yang selamat senantiasa mendahulukan ucapan Allah dan mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti ini cara beragama kita. Kalau ada pendapat seseorang, lihat sesuai tidak dengan dalilnya. Sesuai enggak dengan dalil Al-Qur'an ataupun Sunnah? Bertentangan apa tidak dengan kalamullah? Atau bertentangan enggak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, seperti itu. Baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, arahum sayahlikun. Aku melihat mereka itu akan hancur binasa. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakar wa Umar.
Aku mengatakan ini perkataan Nabi, lalu mereka bantah dengan tapi Abu Bakar mengatakan demikian, tapi Umar mengatakan demikian. Ya, maksudnya beliau adalah membawakan hadis Nabi, tapi dibantah dengan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Ini pun terlarang. Padahal dengan ucapan manusia yang mulia, Abu Bakar dan Umar sepakat. Ahlussunnah menetapkan mereka adalah manusia yang mulia, dan Abu Bakar adalah manusia yang termulia setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kalau ada ucapannya Rasulullah bertentangan dengan ucapan Abu Bakar, mana yang kita pilih? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membandingkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan sahabat tadi Abu Bakar dan Umar, kalaulah ucapan Abu Bakar bertentangan, kita tinggalkan beliau. Bagaimana pula dengan ucapan kita saat ini, manusia yang hidup saat ini, yang jauh dari ilmu yang dari sumbernya? Tentulah ucapan mereka lebih berhak untuk kita tinggalkan. Ya, baik. Ini dia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Ini di antara sifat orang atau ciri-ciri kelompok yang selamat. Kemudian selanjutnya, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Kelompok yang selamat mereka adalah senantiasa berdakwah tauhid. Kelompok yang selamat mereka senantiasa mementingkan dakwah tauhid, perhatian dengan ilmu tauhid. Kelompok yang selamat seperti ini. Yang dimaksud tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Berdoa kepada Allah. Ya. Istighasah, berhukum, beribadah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kau meminta, minta kepada Allah. Jika memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri kelompok selamat, mereka gemar mendakwakan tauhid. Ya. Karena begitu besarnya tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di atas muka bumi ini. Karena tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua kita di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini ma'asyiral muslimin adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul dakwah mereka adalah tauhid, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin alla ta'buduna illallah." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan kepada kalian, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa ila 'adin akhahum huda faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami mengutus kepada kaum Hud seorang nabi yang bernama kami mengutus kepada kaum 'Ad seorang nabi bernama Hud. Apa seruan Nabi Hud tersebut? Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa ila samud akhahum salih. Dan kami kirimkan kepada kaum Samud seorang nabi yang bernama Saleh. Apa seruannya? Sama. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ila madyana akhahum syu'aiba faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami mengutus kepada kaum Syuaib seorang nabi. Kami mengutus kepada kaum Madian seorang nabi yang bernama Syuaib. Sama seruannya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang Allah katakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya sama, sembahlah Allah dan jauhilah
segala sesuatu ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah tauhid, dakwah para nabi. Sebab tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini. Dan dengan tauhid pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada suatu negeri. Suatu negeri itu berkah dan tidaknya bila masyarakatnya banyak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bila masyarakatnya banyak yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah. Namun suatu negeri tidak akan ada keberkahan atau kurang keberkahannya bila banyak kaum muslimin yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menurunkan keberkahan kepada penduduk bumi yang mereka bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, beriman, bertauhid kepada Allah, bertakwa, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Apa kata Allah? La fatahna 'alaihim, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya, baik. Nah, kelompok yang selamat mereka adalah kelompok yang senantiasa mementingkan dakwah tauhid. Menyembelih kepada Allah, hanya untuk Allah, bernadar untuk Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari macam-macam ibadah. Nah, kata beliau di sini, huwal asasul ladzi tubna alaihi daulah islamiyyah sahihah. Dengan tauhid inilah akan berdiri yang namanya negara Islam yang benar. Jadi, dalam membangun suatu peradaban negara yang ingin berada di atas negara Islam yang benar, itu bukan dengan memberontak kepada pemerintah, bukan dengan melalui jalur-jalur partai, tidak, tapi dengan mengajarkan tauhid kepada seluruh kaum muslimin. Jika seluruh kaum muslimin mereka bertauhid, akan muncul nanti di tengah-tengahnya pemimpin yang adil. Ya, sudah berapa lama, berapa abad kita dipimpin dengan melalui jalur-jalur seperti itu? Mana buktinya? Bahkan ada suatu kelompok yang mereka pernah menguasai negeri, ya, mereka berhasil memimpin karena menang partainya. Apa yang terjadi? Justru malah pemimpinnya digulingkan. Banyak pertumpahan darah. Tapi dengan tauhid, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembleng sahabatnya untuk betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Dengan seperti itulah mereka bisa mengalahkan kekuatan yang sangat besar saat itu. Romawi dan Persia tumbang semuanya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Romawi tumbang, Persia juga tumbang. Dengan apa? Dengan tauhid yang mereka miliki. Yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meskipun jumlah mereka sedikit. Ya, meskipun jumlah mereka sedikit. Baik. Dan ini. Jadi, kalau ingin menjadi kelompok yang selamat, selalu mementingkan dakwah tauhid, mempelajari tauhid. Jangan bosan-bosan belajar tauhid. Ini sebentar-bentar kajian tauhid. Aduh, tauhid terus, mana kajian fikihnya? Ya. Boleh kita belajar fikih, boleh, silakan. Boleh kita belajar sirah, silakan. Tetapi tauhid jangan sampai ditinggalkan. Ya, baik. Yang selanjutnya, yang kelima, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat itu mereka adalah yuhyuna sunanar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim. Kelompok yang selamat mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah-ibadah mereka dan akhlak-akhlak mereka fi hayatihim, ya, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fa asbahu ghuraba baina qaumihim, sehingga mereka menjadi orang yang asing di tengah-tengah masyarakat yang begitu luas. Baik. Ini kelompok yang selamat, senantiasa menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanya, tadi yang bangun tidur pagi, adakah di antara kita yang baca doa bangun tidur? Masalah sepele. Bangun tidur baca doa. Mungkin kalau ilmunya tahu, bangun tidur baca doa. Prakteknya menghidupkan sunnahnya. Sudah belum kita bangun tidur baca doa, sebelum tidur kita baca doa, masuk toilet kita baca doa, keluar toilet kita baca doa?
Ya, Nabi SAW menyebutkan ketika bangun tidur masuk toilet, la yudkhilu, jangan memasukkan fil ina'i, ya, ke dalam bejana sebelum membasuhnya selama 3 kali terlebih dahulu. Sudah nggak kita praktekkan? Atau langsung kita masukkan ke dalam ember tanpa dicuci terlebih dahulu 3 kali. Ini sunnah Nabi SAW. Ya, masuk rumah, mengucapkan salam, keluar rumah dengan membaca doa, naik kendaraan dengan membaca doa, ya, safar, menentukan siapa pemimpinnya, amir safar, harus tentukan, ini menghidupkan sunnah, ya, dan seterusnya. Banyak sunnah-sunnah yang dalam keseharian kita yang kita tinggalkan. Paling mengatakan ini kan cuma sunnah, iya, ya kan nggak masalah sih, cuma sunnah, no problem, nggak masalah, boleh kita kerjakan, ya, boleh kita tinggalkan. Kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan pun tidak mendapatkan dosa. Tapi antum mengaku ahlus sunnah. Namanya ahlus sunnah, orang senantiasa yang berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah. Nah, ciri kelompok yang selamat, mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam keseharian mereka, dari mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali. Nah, termasuk dalamnya akhlak di dalam bermuamalah kepada sesama kaum muslimin. Banyak sekali sunnah-sunnah yang terkadang kita tinggalkan sebagai seorang muslim. Bertemu dengan kawannya, apa seharusnya? Ucapkan salam. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslimnya ada 6. Fa idza laqitahu fasallama alaihi. Kalau bertemu dengannya ucapkan salam. Tapi ternyata kita kadang mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal saja. Kepada orang yang belum kita kenal, malu, Ustaz. Nanti dia nggak mau jawab. Ya, malu atau memang kita belum mau mengusahakan. Ya, terkadang kita belum mengusahakan. Sebenarnya mereka kaum muslimin mau juga menjawab salam kita. Nanti dibilang sok alim, Ustaz. Tidak masalah, mau dibilang sok alim, terserah. Yang penting kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Karena yang kita inginkan adalah pahala dari Nabi SAW, bukan dari mereka. Dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman ini, ma'asal muslimin, itu pahalanya begitu besar. Dan susah seperti memegang di bara api. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi ma'ala sunnah kaqabidu 'alal jamar. Akan datang kepada manusia, ya, suatu saat yang mana orang yang bersabar di atas sunnah, orang yang berpegang teguh di atas sunnah, di atas jalannya Nabi SAW, di atas agama yang benar, mengikuti Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang memegang bara api. Panas, tapi kalau dilepaskan kita akan tersesat. Orang yang memakai baju-baju yang di atas mata kaki, bagaimana dia akan respon manusia? Ketika dia berjalan di pasar, berjalan di tengah keramaian, banyak mata-mata yang memandang kepadanya. Kalau dia tidak sabar menjalankan sunnah tersebut, maka dia termasuk orang yang akan binasa. Sebagaimana Imam Malik rahimallahu ta'ala mengatakan, as-sunnah safinatun nuh, man rakibaha najah, wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu seperti perumpamaan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mau menaiki kapal tersebut, dia akan tenggelam. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mengajak keluarganya, bahkan anaknya sendiri tenggelam di dalam banjir yang begitu besar. Disuruh naik kapal, tidak mau. Padahal itu adalah kapal untuk membawa keselamatan mereka. Ternyata yang mau naik kapal Nabi Nuh, mereka selamat semuanya. Tetapi yang tidak mau, bahkan anaknya sendiri tidak mau, mereka tenggelam, binasa. Seperti itu jamaah sekalian, ya. Jadi menghidupkan sunnah Nabi SAW, sholat kita bagaimana, dari mulai takbir sampai salam, wudhu kita bagaimana, ya, dari awal sampai selesai. Yang dimaksud sunnah Nabi SAW bukan hanya menurut ilmu fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan seperti itu. Sunnah adalah jalannya Nabi SAW, ibadahnya Nabi SAW, agamanya Nabi SAW. Itulah sunnah. Baik.
Nah, orang-orang yang mengejar, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, biasanya mereka itu menjadi orang yang asing, ghuraba namanya. Ya, Nabi SAW mengatakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Nah, ternyata hadis ini juga dipakai oleh orang Khawarij. Lalu bagaimana Ustaz? Baik, hadisnya benar, tapi pemahaman mereka yang salah. Hadis tidak pernah salah. Ya, laisa sya'nu an tastadil. Bukan masalahnya kau itu berdalil, tapi wa kaifa yakunu daliluka sahihan? Bagaimana pendalilanmu itu benar? Ya, karena kelompok Khawarij juga berdalil. Kelompok Khawarij juga berdalil, orang-orang Syiah juga berdalil. Nah, tapi ini ma'asal muslimin, orang-orang yang betul-betul mereka berpegang teguh dengan sunnah, mereka akan asing. Jangankan di tengah masyarakat, di keluarga saja. Jika antum sendirian di atas kebenaran, antum menjadi orang yang asing dalam keluarga. Iya enggak? Katakanlah satu orang yang baru mengenal sunnah, ayah ibunya belum mengenal sunnah, abang, adiknya, keluarganya, pamannya belum mengenal sunnah. Begitu antum kenal sunnah, diajak untuk melakukan suatu perkara-perkara yang menyimpang dari agama, antum tertolak, antum tolak dia. Apa pandangan keluarganya? Ini anak kenapa? Kok tidak mau ikut bersama kami? Ini belajar apa seperti ini? Kok sekarang jadi berubah? Aneh, ya. Nah, kenapa kok aneh? Karena kemaksiatan, karena kemungkaran sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketika orang-orang betul-betul menjalankan agamanya itu dikatakan aneh. Sekarang orang ke masjid saja dikatakan, oh ini kok alim sekali, aneh sekali. Jadi yang biasa-biasa itu tidak ke masjid. Yang biasa-biasa itu nongkrong-nongkrong. Kalau orang nggak mau nongkrong-nongkrong, ini aneh. Ini kok pemuda kok nggak mau nongkrong sama kita, nggak mau merokok, ini aneh. Biasanya kan pemuda kan, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, kemudian sampai larut malam. Ini sudah biasa. Yang tidak biasa dikatakan aneh. Baik, ya. Maka orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi SAW itulah ciri kelompok yang selamat. Yang selanjutnya, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat itu adalah la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulih al-ma'sumul ladzi la yantiqu 'anil hawa. Kelompok yang selamat, mereka tidak pernah ta'assub, tidak pernah fanatik buta, kecuali kepada kalamullah, Al-Quran, dan kepada kalamur Rasul, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairuhu 'anil bashar mahma 'alat rutbatuhu. Adapun manusia yang lain meskipun tinggi kedudukannya, katakanlah dia seorang ustadz, seorang kiai, hafal ratusan ribuan hadis, tetapi bila pendapat dia bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ta'assub. Terkadang ada juga ma'asal muslimin, yang penting ustadznya seperti itu saya ikuti. Ya. Pokoknya saya manut kiai saya. Apa yang dikatakan ya sudah, ikuti saja. Nah, itulah namanya ta'assub, tidak memandang apakah ucapan tersebut benar apa tidak. Apakah ucapan tersebut ya menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa tidak. Ini yang namanya ta'assub. Ya, fanatik buta. Tidak boleh kita fanatik buta kecuali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manusia itu suka yang namanya salah. Manusia suka yang namanya salah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak manusia, anak Adam sering melakukan kesalahan. Khata' itu sighah mubalaghah dalam bahasa Arab, artinya sering atau begitu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwan wa akhwati fillah. Kalau ada seorang ustadz, mereka berpendapat bahwa musik itu adalah halal. Lalu kita bandingkan dengan perkataan Nabi SAW yang mengharamkan musik, pendapat para ulama yang mengharamkan musik. Mana yang antum pilih? Atau gara-gara ustadznya sendiri
oh ini ustaz saya, pasti benar. Atau kita memilih pendapat yang mengharamkan musik karena berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebagai seorang Muslim dia akan memilih, atau seorang yang jujur dalam beragama, dia akan memilih perkataan yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, toh. Nah terkadang kita ini karena sudah fanatik dengan kelompok kita, membabi buta dalam membelanya, meskipun kelompoknya itu salah. Ya, makanya tidak dibetulkan, dan ini bukan termasuk ciri-ciri pada kelompok yang selamat. Yang selanjutnya, al-firqatun najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Al-firqatun najiyah, ciri-cirinya mereka adalah ahlul hadis. Mereka yang senantiasa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang senantiasa mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka terus berada di atas kebenaran meskipun banyak orang-orang yang menyelisihinya. Ya, ini di antara sifat-sifat al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Baik, yang selanjutnya kita tambah lagi, al-firqatun najiyah tahtarimu al-a'immati, tahtaribul a'immatal mujtahidin wa la tata'assabu li wahidin minhum. Kelompok yang selamat itu mereka memuliakan ulama-ulama ahlul ijtihad. Ya, mereka memuliakan ulama-ulama ahlul ijtihad, tetapi mereka tidak pernah ta'assub dengan ulama tersebut. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Tapi ini tambahnya mereka memuliakan para ulama. Bukan berarti kita meninggalkan ulama, tidak ya. Ada orang yang berpendapat ini kembali kepada Allah Rasulnya, ulamanya nggak pernah dibawa. Bukan seperti itu, tidak. Kita menghormati para ulama karena melalui mereka juga sampai kepada kita agama ini. Sebagian Nabi SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama adalah pewaris para nabi. Ya, kita memuliakan mereka karena dengan mereka kita dapat mengetahui ya agama sampai kepada kita, kita bisa membaca Al-Qur'an dan seterusnya melalui mereka. Tetapi tidak boleh ta'assub dengan salah satu di antara mereka. Pokoknya ini saja yang paling benar, yang lain tidak. Tidak boleh seperti itu. Ya, saya hanya berpendapat dengan mazhab saya saja. Ya, saya Syafi'i, pokoknya Syafi'i saja. Tidak boleh memilih pendapat yang lain. Tidak seperti itu. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan, kalau ucapan saya bertentangan dengan ucapan lain, ya, ucapan Rasulullah SAW, lemparkan ucapan saya ke dinding. Ya, seperti itu. Baik. Bal ta'khuduna al-fiqh wal Qur'an wal hadis sahihah. Tetapi mereka kelompok yang selamat justru mereka mengambil fikih dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih min aqwalihim jami'an, dari semua ulama-ulama tersebut. Ya, idza wafaqal hadis as-sahih, apabila ucapan ulama tersebut sepakat sama dengan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak berbeda dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha muwafaqun li kalamihim haitsu awsa ittaba'uhum an ya'khudhu bil hadis sahih. Sebagaimana para ulama mereka menganjurkan untuk mengikuti ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Ditambah satu lagi tentang al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Fahiyya tunkiru turukul mubtadi'ah wal ahzabil haddamah allati faraqatil ummah. Kelompok yang selamat itu mereka senantiasa beramal ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya kebaikan yang paling utama ya adalah masalah tauhid, dan kemungkaran yang paling mungkar adalah masalah kesyirikan. Jadi senantiasa kita amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati di atas kebenaran, ya. Ini merupakan ciri-ciri kelompok yang selamat. Mereka tidak diam ketika melihat saudaranya terjatuh dalam kesalahan. Mereka akan menasihatinya dengan cara yang terbaik. Mereka hatinya kasihan, lemah lembut kepada saudaranya kaum muslimin yang terjatuh dalam kesalahan. Ya, karena dia ingin masuk surga
bersama-sama. Bukan hanya dia sendiri yang akan selamat, tapi dia menginginkan teman-temannya pun selamat. Supaya dia bisa berkumpul di dunia, juga bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam amar ma'ruf nahi munkar ini ma'asyiral muslimin, ini merupakan bagian daripada manhaj kita, yaitu senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak sanggup, dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup, fa biqalbihi, dengan hatinya. Dzalika ad'aful iman. Itulah selama-lamanya dari keimanan seseorang. Namun ada perinciannya. Kapan dia harus merubah dengan tangan? Kapan dia harus merubah dengan lisan? Dan kapan juga dia harus mengingkari dengan hatinya? Ya. Tidak semuanya mentang-mentang kita setiap ada kemungkaran kita ingkari langsung dengan tangannya, tidak bisa. Ada kaidah-kaidahnya, ada syarat-syaratnya dia harus mengingkari dengan tangannya. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu, tidak bisa. Kalau misalnya pemimpin melakukan kesalahan, tidak bisa antum mengingkari dengan tangan-tangan kalian, tidak bisa. Ya, cara mengingkari kemungkaran pemimpin, menasihatinya dengan apa? 4 mata. Menasihatinya langsung di depannya, bukan di media sosial, bukan ditulis, disebarkan, lalu menimbulkan provokasi kepada masyarakat untuk membenci pemerintahnya, tidak seperti itu. Ya, baik. Amar ma'ruf nahi munkar ini ma'asyiral muslimin adalah perkara yang sangat penting dalam agama. Seberapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar? Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya tentang perumpamaan orang yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'u fiha, perumpamaan orang-orang yang senantiasa menegakkan hukum Allah dan orang-orang yang diam dari kemungkaran, kama sali qaumin istahamu ala safinatin, seperti suatu kaum yang mereka menaiki sebuah kapal, fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha, yang mana ketika orang naik kapal ada yang di atas, ada yang di bawah. Seperti kita tadi naik feri, ya, penyeberangan Roro, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, orang yang di bawah jika butuh air, otomatis dia harus naik ke atas, melewati orang-orang yang di atas. Mereka mengatakan, "Lau kharaqna nasibana kharqan wa lam nu'di man fawqana." Bagaimana jika kita bolongi saja kapal ini supaya kita tidak mengganggu orang-orang yang di atas? Apa yang terjadi? Tenggelam. Nabi mengatakan, fa'in taraku ma'aradu halaku jami'an. Kalau kalian diam saja, ya, melihat kemungkaran terjadi, membiarkan mereka apa yang mereka inginkan, kalian akan binasa semuanya, tenggelam semuanya. Tetapi jika kalian angkat tangannya, dicegah, kalian akan selamat semuanya. Jadi inilah amar ma'ruf nahi munkar, adalah supaya kita selamat. Ya, sama-sama selamat. Bukan hanya kita sendiri yang selamat, tapi kita sama-sama selamat. Ya, taib. Ini diantara ciri-ciri kelompok yang selamat. Masih ada beberapa, yaitu ciri-ciri lagi. Insyaallah kita akan bahas nanti setelah sholat maghrib, ya, di Masjid At-Taqwa bi'idznillah ta'ala. Taib, sampai di sini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang bisa saya jawab, tidak, wallahu taala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kajian pada sore hari ini. Cuman yang mau Anda tanyakan, boleh nggak kita membuat sebuah cerita berupa fiksi yang mana kisahnya tersebut itu dapat memotivasi seseorang itu untuk melakukan hal kebaikan. Sudah. Dalam artian yang mungkin beberapa umur bisa menerima dalil, tapi beberapa lain mungkin bisanya dengan cerita-cerita seperti kayak anak-anak gitu. Baik, pertanyaannya adalah
Bolehkah kita membuat cerita-cerita fiksi-fiksi itu dalam artian berarti bukan nyata ya? Artinya buatan-buatan atau dalam bahasa lain mungkin berbohong lah ibaratnya gitu ya. Karena tidak nyata, fiksi kan tidak real, alias buatan saja. Tujuannya mungkin untuk kebaikan, untuk dakwah supaya dia paham, atau supaya dia mungkin meninggalkan sesuatu yang dilarang dengan cerita-cerita yang bohong. Misalnya kalau zaman dahulu ya seperti itu. Kamu jangan duduk di depan pintu, nanti nggak bisa seperti itulah. Kamu jangan makan sayap, nanti kamu ditolak sama mertua. Nah, dulu ibu saya seperti itu bilang, kamu jangan minum kelapa yang kalau dipotong tuh kan ya buka tutupnya itu jangan diminum. Kenapa? Nanti kamu bisa menikahi janda katanya. Seperti itu kan fiksi. Ya bohong. Tujuannya supaya dia meninggalkan itu katanya. Padahal ya mungkin tujuan orang tua seperti itu. Jangan makan tebu malam-malam nanti ibunya mati misalnya. Maksudnya tujuannya mungkin ibunya supaya dia tidak digigit semut atau supaya jangan digigit ular. Maksud seperti itu ya. Atau sama dengan tadi cerita fiksi. Berarti sama dengan dusta. Sama dengan berbohong. Dan Nabi SAW mengancam kita untuk ya jangan berbuat kebohongan. Iyyakum wal kadhib. Ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Janganlah kalian berdusta. Sesungguhnya dusta itu akan menghantarkan ke dalam keburukan dan keburukan itu akan menghantarkan ke dalam neraka. Dan seorang muslim itu yang sejati dia tidak akan berdusta. Karena ciri-ciri orang munafik mereka adalah suka berdusta. Di dalam hadis yang Nabi SAW mengatakan, ayatul munafik salasah. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Faida haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia dusta. Faida akhlafa wa ida tu'mina khana. Kalau dia diberi amanah dia khianati. Ya, wa ida wa'ada khana. Ya, kalau dia diberikan berjanji dia ingkar janjinya. Tapi poin yang tadi adalah apabila dia berbicara dia dusta. Nah, dusta ini ma'asyiral muslimin tidak diperbolehkan, baik dia tujuannya untuk kebaikan atau untuk candaan saja. Bahkan Nabi melarang seorang yang berdusta tujuannya untuk membuat tertawa suatu kaum. Ya. Wailun, kata Nabi SAW, celaka bagi orang yang berdusta liyudhikal bihil kaum, agar banyak orang yang tertawa karena ucapan dusta tersebut. Bercanda tapi dusta, nggak boleh. Apalagi ini urusan agama berdusta. Dan hadis-hadis Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kita dusta, tidak ada. Justru larangan kita berbuat kedustaan. Jadi kalau kita membuat cerita fiksi tujuannya untuk seperti itu, maka hindarkan. Jangan yang seperti itu. Karena masih banyak cerita-cerita yang real dari kalangan para sahabat. Ya, antum kalau baca sirah untuk mengajarkan kepada anak-anak sampai dia dewasa mungkin belum selesai sirahnya. Ya, dari sirah Nabi dari hidup sampai meninggal. Apalagi sirah sahabat Abu Bakar, Umar, 10 sahabat yang masuk surga dan sahabat-sahabat yang lain. Itu banyak sekali. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Makanya Imam Dhahabi punya kitab Syiarul Alam An-Nubala. Ya, kumpulan-kumpulan tentang sejarah-sejarah ulama-ulama, bagaimana mereka kehidupannya menurut ilmu, berjihad dan seterusnya. Begitu banyak. Antum ceritakan ambil dari kitab itu sampai dia dewasa belum selesai. Ya, jadi jangan membuat cerita-cerita fiksi. Itu biasanya untuk sinetron-sinetron saja. Ya boleh kalau sinetron mereka berlaku sinetron silakan. Dan itu berdusta ya. Nah, kalau kita untuk berdakwah jangan sekali-kali. Jadi kayak kisah si kancil, terus kisah maling kundang anak durhaka itu tidak boleh. Wallahu ta'ala alam kalau tentang kisah-kisah seperti itu. Yang jelas kita teliti dulu apakah kisah itu benar apa tidak. Kalau tidak benar kita tinggalkan. Kalau misalnya tentang anak yang durhaka tadi, apakah betul ada kisah maling kundang? Betul apa tidak? Tanya dulu kepada ahli sejarah. Kalau tidak, jangan. Bawakan kisah-kisah yang lain tentang ancaman-ancaman orang yang berbuat durhaka.
Hadis Nabi SAW sudah cukup untuk membuat orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, hadis Nabi sudah cukup menjadikan orang itu takut kepada Allah kalau dia berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Baik, wallahu ta'ala bisa. Nah, cukup? Tafadhal. Ya, Pak. Terkait menjalankan sunnah. Memang kadang-kadang di keluarga kita itu kita kadang sendiri. Akan tetapi kita berkeinginan keluarga kita itu juga menempuh jalan yang kita ini jalankan, yaitu mengenal sunnah. Bagaimana kiat-kiat kita biar orang tua kita atau adik-adik kita yang juga saudara-saudara kita, baik kakak, abang, juga mengenal sunnah. Kadang-kadang kita awalnya semangat mengenal sunnah itu modal semangat ya. Oke, kadang-kadang kebablasan. Akhirnya lari ya. Bagaimana? Ya, pertanyaan bagus ya. Bagaimana caranya kiat-kiat kita agar keluarga kita itu juga mengenal sunnah, mengenal ajaran yang benar. Karena kadang kita itu sibuk dengan diri kita sendiri atau kita tidak bisa mendakwahi mereka atau salah dalam mendakwahi mereka kedua orang tua kita. Ya, tentunya yang pertama kita harus berilmu terlebih dahulu. Ya, sebelum kita berdakwah kita harus berilmu terlebih dahulu. Kita harus bisa menyampaikan kepadanya dengan cara yang baik dan di atas ilmu. Ya, ada basirah. Tidak, jangan sampai kita nanti ketika menyampaikan ajaran agama ini kepada orang-orang tua kita atau keluarga kita itu tidak di atas ilmu. Ini berbahaya. Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di atas ilmu, tentunya kerusakan akan lebih banyak, ya. Yang pertama berilmu. Yang kedua, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semoga keluarga kita, orang tua kita mendapatkan hidayah. Apapun usaha kita, ma'azal muslimin ikhwan wa akhwat billah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa menjadikan pamannya untuk masuk Islam. Nabi, kita siapa? Nabi SAW yang jelas-jelas banyak mukjizat disaksikan oleh para sahabat. Abu Thalib tinggal bersama Nabi SAW dari umur Nabi SAW umur 12 tahun. Ya, dari umur 12 tahun Nabi tinggal di rumahnya Abu Thalib sampai Abu Thalib meninggal dunia. Berbagai macam kejadian-kejadian dan bagaimana pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah itu pun tidak menjadikan dia masuk Islam. Jadi berdoa kepada Allah. Ya, kita makhluk lemah, tidak bisa memaksa seorang dan tidak bisa kita memberikan hidayah kepada seorang kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun trik-trik yang selanjutnya, kalau orang tua kita bisa baca buku, kita kasih buku. Ya. Atau kalau dia malas baca buku, kita kasih video-video atau kaset-kaset atau rekaman MP3 yang berisi tentang ya kajian-kajian sunnah ini. Ya. Atau kalau dia mau, kita ajak ke dalam majelis ilmu untuk belajar bersama. Ya, terkadang orang tua itu memang sekalipun kita sudah punya anak, tetap orang tua itu menganggap kita adalah anak. Kalau kita berbicara kepada mereka dengan kata-kata, saya akan bawakan dalil kepada Bapak, saya akan bawakan dalil. Kalau saya bawakan dalil, apakah kamu terima? Gak bisa. Ya, gak bisa. Dia ada trik-trik yang seperti itu harusnya. Dikasih hadiah. Orang tua senang kalau kasih hadiah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, tahadu tahabu. Berilah hadiah, kalian akan saling mencintai. Ya, saling berilmu, kemudian berdoa kepada Allah. Kalau dia bisa baca, kasihkan buku. Kalau tidak mau baca, kasihkan rekaman atau dibawa ke majelis ilmu. Atau ya yang tadi, sering-seringlah memberikan hadiah. Kunjungi. Ya, jangan cuma setahun sekali kunjung sama orang tua. Karib kerabat kunjungi. Ya, meskipun terkadang sampai di sana rumahnya ada ya macam-macam lah kemaksiatan di rumah mereka, bersabar, itu lebih baik. Ya, kunjungin. Atau kalau mereka sekarang sudah canggih punya WA, buat grup keluarga. Sebarkan kajian-kajian. Senantiasa semoga mereka mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Dan juga demikian juga semoga kaum muslimin
keluarganya, dan kita yang hadir ini keluarga semuanya diberikan hidayah sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita hanya bisa memberikan hidayah, memberikan ilmu, menyampaikan, adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha, jangan kita membiarkan. Karena itu semua akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Kamu punya orang tua, sudah sejauh mana kamu dakwai? Ya, kamu punya kakakmu seperti itu tidak pakai jilbab, sudah belum kamu nasihati? Itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Yang jelas kita sampaikan. Ya, urusan dia terima atau tidak itu urusan nanti. Terus sampaikan, jangan bosan. Karena batu kalau kita sekali pukul itu tidak pecah sekaligus. Ya. 2 tidak pecah juga. 3 tidak pecah juga. Ternyata di pukulan yang ke-10 pecah. Mana pukulan yang keberapa yang menjadikan batu itu pecah? Yang ke-10 atau yang pertama atau yang pertengahan? Dari pertama sampai 10. Iya. Menjadikan batu itu pecah. Sama dengan orang terkadang sekali belum masuk, 2 belum juga. Terus akhirnya dia paham. Akhirnya dia tahu. Oh, seperti itu. Ya. Sama kalau kita menjualkan barang kita misalnya, kayak sales-sales itu kan. Coba bayangkan bagaimana dia menawarkan barangnya. Terus semangat, meskipun kadang satu hari nggak ada yang laku. Dia mau keliling rumah jauh-jauh. Ya, panas-panas. Bawa barang berat-berat. Saya tuh kadang kasih lihat orang seperti itu. Ya, aduh kasihan dia berjalan sampai jauh-jauh nggak ada yang beli. Tapi dia semangatnya dalam cari nafkah. Sama, kita harus juga seperti itu, harus semangat. Karena kalau dia mendapatkan hidayah melalui tangan kita adalah lebih baik daripada unta merah. La an yahdiyakallahu bihi rajulan wahidan khairun laka min khurrin na'am. Seorang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tanganmu, maka itu lebih baik untukmu daripada unta merah. Baik. Ini yang bisa saya bahas. Insyaallah kita lanjut di Masjid At-Taqwa billahi taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.